Laporan anggota Koperasi Unit Desa, Pancuran Gading Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tentang dugaan penggelapan dana KUD oleh pengurus KUD Pancuran Gading di Mapolda Riau nomor B 2027-8-1-11-2024 di Treskrimum, mendapatkan tanggapan dari Polda Riau dan telah dilimpahkan ke Polres Kampar proses hukumnya. Kini telah dilakukan tahapan penyelidikan oleh penyidik Polsek Kampar Kiri. Namun, tahapan penyelidikan penyidik Polsek Kampar Kiri, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan beberapa orang pengurus KUD Pancuran Gading, yaitu inisial DR selaku sekretaris dan AW selaku bendahara KUD. Sementara, terlapor inisial JFS selaku ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan dan saat ini terpilih sebagai DPRD Kabupaten Kampar, belum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan oleh penyidik. Sempat ditunda pemanggilannya dengan dalih menjaga kondusivitas di Pilkada 2024, dan sehingga saat ini masih belum ada pemeriksaan terhadapnya, Senin 9 Desember 2024. Begini Pak Nasir, terkait permasalahan KUD Pancuran Gading ini bisa Bapak jelaskan seperti apa juga harapan Bapak? Sekarang udah jalan proses hukum Pak ya? Nah, bisa dijelaskan Pak? Ya, mengenai KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan ini saya awal-awal cakal bakal terjadinya ini adalah saya selaku sekretarisnya. Dari kelompok tani 1 dulu, baru kelompok tani 2, baru kelompok tani 3 Sebara. Dan pengurus yang ada sekarang ini, dia bekerja di sini setelah sawit ini jadi. Jadi sehingga kekurangan lahan yang 184,5 hektar itu, harapan kami agar dikembalikan kepada masyarakat. Masa iya lahan itu kok masih sampai saat ini dikuasai oleh saudara Marwas. Man Seragi adalah anggota kelompok tani Sungai Pantau. Sungai Pantau. Untuk proses hukumnya setelah dilaporkan saat ini seperti apa Pak? Ya, untuk proses hukumnya setelah kami laporkan dan kami dipanggil selaku saksi, ada yang sebagai pelapor, setelah lebih kurang 1 minggu setelah kami itu dipanggil, maka dipanggil pula pengurus KUD berupa sekretarisnya Das Rizal dan bendaharanya Azwin serta Burman Seragi sebagai anggota kelompok tani Sungai Pantau. Dan menurut kabarnya, tapi kurang jelas, mungkin itu benar bahwa Marwas juga sudah dipanggil. Sudah dipanggil Pak ya. Jadi lahan kelompok tani Sungai Pantau itu sebenarnya adalah sudah diganti oleh PT RPP menjadi milik masyarakat Gunung Sahilan, KUD Pancuran Gading, tapi kok sampai saat sekarang masih dikuasai oleh saudara Marwas. Dan ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan, Johnny Peter Plus, tidak mengambil, padahal MOU 073 ditambah dengan 074 itu sudah jelas bahwa lahan itu telah diganti oleh PT RPP dan harus di 074 itu dinyatakan bahwa telah diserahkan kepada KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan. Tapi kok sampai sekarang ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan dan tidak menyerahkan kepada anggota KUD Gunung Sahilan. Jadi untuk dari pihak kepolisian sendiri apa udah memanggil ketua KUD untuk diperiksa seperti apa Pak? Sampai hari ini belum ada dipanggil Johnny Peter Plus selaku ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sahilan yang dahulunya minta ditangguhkan dari pihak yang berwajib bahwasanya ini adalah dengan ada indikasi politik. Nah, jadi karena itu kan pilkada saat itu, sehingga ditunggulah selesai pilkada baru kami akan memanggil mereka. Tapi pilkada sudah selesai, belum ada Johnny Peter Plus yang terpanggil. Hukumnya? Ya, proses hukumnya harapan bahwa Johnny Peter Plus harus dipanggil dan yang lain-lainnya supaya tidak ada tumpang tindih atau perbedaan hukum di antara kita yang ada di negara Republik Indonesia. Apapun jabatan kita, di mata hukum kita adalah sama. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama bahwasannya kami anggota dari Koperasi Pancuran Gading, kami dulu bekerja sama Bapak angkat dengan PT RAPP dan akan dibuatkan lahan
sebanyak 2.250 hektar. Setelah dibuatkan lahan kami ada yang kurang terkena banjir, sehingga 2011 kami mengajukan permintaan kembali kepada PT RAPP, dan tahunya di 2016 lahan ini sudah dicukupkan. Nah, kami sebagai anggota tidak pernah diberitahu oleh ketua KUD sendiri bahwasanya lahan itu sudah dicukupkan. Kami tahu dicukupkan itu di tahun 2020 karena kami mendapatkan surat itu namanya Perjanjian 74. Di dalam isi Perjanjian 74 itu adalah pemenuhan atas lahan kekurangan Pancuran Gading dari PT RAPP, dan lengkaplah sudah lahan atas pemenuhan KUD Pancuran Gading seluas 2.250 hektar untuk 1.125 anggota. Setelah diketahui, apa nih respon dari bapak-bapak? Setelah kami ketahui bahwasannya lahan tersebut sudah dicukupkan, kami bertanya kepada pengurus dari Koperasi Pancuran Gading, tapi pengurus ataupun ketua menganggap lahan kami masih kurang, dan itu ketua KUD mengeluarkan statement di media-media online, itu juga lahannya masih kurang. Sementara kami mendapatkan surat 74 itu, Perjanjian 74 itu sangat bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh ketua KUD tersebut, bahwasanya lahan itu telah dicukupkan, sementara ketua KUD-nya menyampaikan lahan itu belum cukup. Setelah kami ketahui, maka kami mencoba untuk bertanya ke ketua KUD itu sendiri, karena kami rasa kami dibohongi, sehingga kami mencoba laporkan ke Polda Riau waktu itu di tahun 2021. Tapi atas laporan itu sepertinya mentok dan tidak ada titik terangnya, dan pelapor kami waktu itu juga meninggal dunia, sehingga kami tidak tahu lagi ujung pangkal dari laporan kami tersebut. Sehingga di tahun 2024 ini kami coba kembali untuk melaporkan ulang di Polda Riau. Tapi laporan kami tersebut malah dilemparkan ke Polres Kampar, dan malah dilemparkan kembali ke Polsek Kampar Kiri, yaitu berada di Lipak Kain. Untuk prosesnya sekarang seperti apa, Pak? Kalau untuk proses terlapor sepertinya belum dipanggil, tapi ada beberapa pengurus koperasi sudah dipanggil, seperti sekretaris, bendahara itu sudah dipanggil, Burman Saragi sudah dipanggil, cuman ketua KUD-nya belum dipanggil, yaitu Johnny Peter Suplus. Sementara beliau ini menjabat sebagai PRD Kabupaten Kampar dari Partai Demokrat. Kalau boleh tahu, Pak, pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu kemarin, Pak? Sekitar 1 bulan yang lalu kami sebagai pelapor, karena saya sebagai pelapor dan Bung Nasir juga sebagai pelapor, kami dipanggil duluan. Kemudian setelah kami dipanggil sebagai pelapor, keesokan harinya saksi dipanggil. Saksi yang pertama, yang kedua ya, saksi Syari itu juga. Kemudian setelah itu barulah dipanggil pengurus koperasi, ketua, sekretaris, bendahara, dan juga Burman Saragi, kelompok tani Sungai Pantau. Dan kemudian juga dipanggil ketua kelompok tani Sungai Pantau itu adalah Pak Maros, juga dipanggil ke Polsek. Nah, kemudian setelah itu Kapolsek sendiri menelpon saya mengajak win-win solution untuk bagi-bagi. Saya bilang saya tidak mundur. Saya tidak mau win-win solution karena ini bukan harta kami, ini adalah harta masyarakat Gunung Sailan, dan saya minta dikembalikan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan kami. Jadi hingga saat ini untuk ketua KUD sendiri belum ada pemeriksaan kemarin dengan alasan beliau adalah seorang anggota DPRD dan bertanggung jawab untuk paslon-paslon yang ada. Setelah hasil pilkada nanti selesai baru katanya ketua dipanggil. Tapi ini selesai pilkada, nampaknya ketua juga masih belum dipanggil oleh Kapolres. Berarti belum ada kejelasan, Pak, ya? Belum ada kejelasan. Sementara, Supriyadi SH, MH, selaku kuasa hukum anggota KUD Pancuran Gading mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi via seluler dari penyidik Polsek Kampar Kiri dalam perkara ini. Bahwa telah dilakukan gelar perkara di Polres Kampar beberapa waktu lalu dan akan segera dikirimkan SP2HP-nya selambat-lambat pada Rabu mendatang. Namun, dirinya merasa aneh, dilakukannya gelar perkara tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap pelapor maupun terlapor terlebih dahulu.
Jadi informasi yang Bapak terima dari pihak penyidik bahwa permasalahan ini udah gelar perkara Pak ya? Sudah gelar perkara 2 kali, terakhir kemarin setelah pilkada, artinya berarti minggu kemarin itu Bang kan. Saya mendapat informasi tadi pagi dari penyidik Polsek. Penyidik Polsek. Ya. Di saat gelar perkara pendampingan hukum dari masyarakat ini seperti apa? Hadir atau gimana Pak? Ya, saya tidak tahu kapan dan sama siapa-siapa saja yang hadir dalam perkara tersebut, dan tidak ada pemberitahuan kapan akan digelar perkara. Namun saya mendapat informasi Polsek penyidik telah melakukan gelar perkara di Polres, dan SP2P-nya akan dikirim ke kita paling lambat itu hari Rabu. Setahu Bapak ini dari sisi proses hukum ini gelar perkara ini dihadiri oleh dua belah pihak nggak Pak? Ya, harusnya penyidik akan memberitahukan kepada pelapor dan juga terlapor akan dilakukannya gelar perkara. Apakah kita hadir atau tidak, setidak-tidaknya akan diberitahu sebelum adanya gelar perkara tersebut. Ini sama sekali nggak ada Pak ya? Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kita mengetahui bahwa di dalam KUHP, di dalam KUHP itu 1981 itu memang tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan jangka waktu dalam proses pidana ini. Namun satu hal yang harus diingat oleh penyidik adalah peraturan nomor 12 tahun 2009, peraturan Pelkapolri, itu ada jangka-jangka waktunya. Misalnya perkara ringan itu 30 hari, perkara sedang 60 hari, dan seterusnya sampai perkara sangat sulit itu 120 hari. Dan ini kita sudah menunggu hampir sudah lebih dari 2 bulan, artinya sudah lebih dari 60 hari semenjak laporan kita pelimpahan dari Polres ke Polsek Kampar Kiri. Namun hari ini kita tidak menemukan titik terangnya, dan sampai hari ini juga belum dipanggil terlapor inisial JFS tersebut. Semoga saja benar kata Bang Indra tadi, penyidik, hari Rabu ini benar-benar dipanggil inisial JFS tersebut. Ya, harapan Bapak nih proses hukumnya seperti apa nih Pak? Ya, harapan kami, saya mewakili masyarakat, khususnya anggota KUD Pancoran Gading, agar penyidik tidak tebang pilih, artinya semua masyarakat, mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, tidak tebang pilih. Dan saya sebagai PH tetap optimis, tidak akan takut melawan siapapun dalam menegakkan kebenaran. Oke, makasih Pak.